Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Zuranda dengan nomor BP 2001052044. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian remedi sistem telekomunikasi. Baiklah, masuk saja ke soal pertama yaitu jelaskan sampling dan aliasing dalam ilustrasi MATLAB. Sampling yaitu tahapan pertama dalam transmisi data sinyal analog dirubah ke digital dengan menggunakan saklar untuk diambil sampelnya yang akan dikirimkan dalam metode pulsa. Baiklah, saya tampilkan contoh ilustrasi pada MATLAB untuk sampling. Ini contoh MATLAB-nya. Yang titik-titik merah ini titik sampelnya. Dan baiklah, masuk saja ke aliasing. Aliasing adalah penumpukan frekuensi pada spektrum sinyal sehingga terjadi kerusakan pada sinyal informasi. Ini contoh pada MATLAB-nya. Jadi yang di sini untuk gambar pada figur MATLAB-nya yaitu titik sampelnya itu bermasalah pada sinyal informasi. Lanjut saja ke soal nomor 2. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi, dan jelaskan melalui MATLAB. Kuantisasi adalah proses penumpukan nilai dari amplitudo sampling ke dalam level kuantisasi yang terdekatnya. Hal ini dilakukan untuk minimalisir nilai sampel yang jauh di mana saja menjadi hingga. Jadi kuantisasi itu mengubah nilai dari yang tak hingga menjadi hingga. Ini contoh tampilan dari MATLAB-nya. Jadi ini tampilan MATLAB dari kuantisasi. Baiklah, masuk saja ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan compounding dan kenapa perlu compounding. Compounding terdiri dari dua proses yaitu expanding dan compressing. Yang mana compressing adalah mengkompresi amplitudo yang lebih besar dari sinyal input analog dan dinyatakan lebih sedikit dibanding amplitudo yang lemah pada proses transmisi. Kemudian expanding yaitu proses mengembalikan ke dalam bentuk awal. Kenapa perlu compounding? Karena dengan mengkompresi sinyal, maka sinyal akan terangkat dari amplitudo yang lemah dan tidak lagi di bawah satu level kuantisasi. Jadi, kenapa perlu compounding itu untuk mengkompresi sinyal. Ini untuk tampilan MATLAB-nya pada compounding. Baiklah, lanjut saja untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Kalau untuk rumus yang digunakannya itu yaitu AC max sama dengan AC min per AC min. Soal nomor 5 yaitu jelaskan pengertian multiplex dan macam-macam multiplex. Multiplex adalah menggabungkan dua saluran dengan dua informasi berbeda untuk menghemat jumlah saluran fisik seperti kabel, pemancar, kabel optik dalam satu kali sampling dan didapatkannya dua saluran. Kalau untuk proses multiplex yaitu sinyal PAM diambil setiap periode sampling sehingga menyusun sampel per waktu. Baiklah, lanjut saja kepada soal nomor 6 yaitu jelaskan penataan frame TDM, PCM 30 kanal dan 24 kanal. PCM 24 kanal yaitu PCM 24 kanal itu berarti ada 24 saluran. Jadi rumusnya itu dan lanjut kepada PCM 30 kanal itu salurannya ada 32 saluran. Satu saluran dikhususkan untuk sinkronisasi, satu saluran untuk signaling. Baiklah, masuk saja kepada soal nomor 7.
Jelaskan kenapa perlu line coding. Line coding yaitu suatu bentuk pengkodean output dari sinyal digital agar bisa dikirim ke penerima dan bisa mendeteksi bit 1 atau 0. Di dalam line coding, bit-bit digunakan dalam bentuk besaran lutrik, keluaran A atau D, belum memungkinkan penerima bisa mendeteksi bit yang dikirimkan dengan mudah. Oleh karena itu, line coding sangat diperlukan karena bentuk keluaran A atau D yang hanya beberapa besaran kritik dan apabila terjadi urutan bit 1 atau 0 yang panjang, maka penerima kesulitan melihat jumlah bit 1 per 0 yang dibawa oleh besaran listrik. Lanjut saja kepada soal nomor 8 yaitu kenapa jelaskan macam-macam line coding. 1. Ada line coding NRZ. Line coding NRZ itu yaitu line coding yang sama digabung. Jadi kalau ada yang sama bisa digabung itu untuk line coding NRZ. Yang kedua yaitu line coding NRZM, yaitu ketika bit 0 bertemu dengan 1 di sebelumnya atau 1 per 0, maka dinyatakan dengan polaritas yang sama atau digabung. Itu untuk NRZ. Yaitu yang ketiga yaitu line coding RZ. Setiap kali bit 1 dinyatakan 1 atau 2 periodenya plus dan 1 per 2 lagi min. Jadi kalau untuk periodenya 1 per 2 plus dan untuk datang 1 per 2 lagi yaitu min. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan untuk memenuhi ujian remedi sistem telekomunikasi. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.